Jadi agama itu bukan sekedar identitas. Wah, sementing Islam, mboten. Agama ini benar-benar menjadi kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu yang kita jadikan sebagai landasan adalah agama. Yang menjadi pedoman kita agama. Apapun yang diperintahkan Allah kita kerjakan, apapun yang dilarang kita tinggalkan. Maka Rasul sampaikan Islam itu asalnya langka, nanti akan kembali menjadi langka. Langkanya dulu sedikit orang yang mengikuti Islam, memeluk Islam. Langkanya sekarang yaitu sedikit orang yang mengamalkan ajaran Islam. Bada'al Islam hariban wa sayaudu hariban kama bada'a. Kenapa banyak orang Islam yang tidak mau belajar agama, tidak mau mempelajari Al-Quran, sehingga yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sudah diprediksi oleh Rasulullah, apa yang akan terjadi itu oleh Rasulullah sudah diramalkan lah cara bahasa sekarang. Banyak umat Islam namun tidak paham tentang ajaran Islam. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul wa qala dawuh sapa ar-rasul utusan sapa Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad. Ya rabbi duh pangeran kula inna qaumi setuhune kaum ingsun Quraisyan rupane wong Quraisy iku ittakhadhu padha ngalap sapa qaumi hadzal qur'ana ingkilah Al-Qur'an mahjuran ingkang den tinggal. Ya Allah, kanjeng Nabi berkata, nanti bersabda berkata kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku itu telah meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran. Apa arti meninggalkan Al-Quran? Arti secara umum ya, tentunya tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di Al-Quran dijelaskan tentang kewajiban untuk beriman pada Allah. Dengan tidak beriman pada Allah berarti meninggalkan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua tentunya orang-orang yang beriman yang tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Itu meninggalkan Al-Quran. Karena perintah-perintah Allah telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, kewajiban kita beriman dan beramal soleh. Ndak oleh urip sak karepe dhewe. Lek memang pengen selamat, lek memang ndak mikir soal keselamatan, nggih terserah urip sak karepe dhewe. Tapi lek pengen selamat, ingin bahagia hidup nanti di akhirat, ya harus beriman dan beramal soleh. Dan itu yang diajarkan di Al-Quran. Kalau tidak mau melakukan itu, kalau kita berharap selamat namun tidak melakukan, ya kemungkinan selamatnya kecil. Karena kita tidak mengikuti aturan. Jadi agama itu bukan sekedar identitas. Wah, sementing Islam, mboten. Agama ini benar-benar menjadi kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu yang kita jadikan sebagai landasan adalah agama. Yang menjadi pedoman kita agama. Apapun yang diperintahkan Allah kita kerjakan, apapun yang dilarang kita tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis. Man ta'allamal Qur'an wa 'alaqa mushafahu wa lam yata'athu wa lam yandur ilai fihi ja'a yaumal qiyamati muta'alliqan bih yakul ya rabbi abduka hadza ittakhadani mahjura.
Barang siapa yang belajar Al-Quran, kemudian meletakkan begitu saja Al-Quran, tidak merenungkan, tidak menghayati, nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan bergantungan kepada orang yang belajar itu sambil mengatakan, wahai Tuhanku, hambamu ini telah meninggalkan aku, telah mengabaikan aku, ikti baini wa bainah. Sekarang berilah keputusan kira-kira apa yang pantas diberikan pada hambamu ini yang meninggalkanku Al-Quran. Sama dengan orang tua yang tidak mendidik anaknya, nanti si anak akan menuntut di akhirat. Wahai Allah, jangan biarkan orang tua ini masuk ke surga. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kewajibannya kepadaku sebagai anaknya. Aku dibiarkan, tidak diberikan pendidikan tentang agama, tidak difahamkan dengan masalah keimanan. Saya tidak terima, wahai Allah. Tolong engkau berikan keputusanmu seadil-adilnya. Saya meninggalkan sholat, bukan saya yang salah. Tapi orang tua saya yang membiarkan saya waktu kecil itu tidak pernah menyuruh saya untuk sholat. Saya meninggalkan Islam bukan karena saya, tapi orang tua saya yang tidak memberikan keimanan yang kuat dalam hati saya. Terjadilah semacam itu nanti di hadapan Allah. Kalau kita tidak melakukan kewajiban sebagai orang tua dan tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ini, Al-Quran dibiarkan, tidak diamalkan, maka Al-Quran nanti akan menuntut kepada kita agar kita mendapatkan hukuman atas perlakuan kita kepada Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar dibaca dan dihafalkan, tapi Al-Quran harus difahami dan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang berikutnya. Kadzalika, kaya mengkono-mengkono, kama ja'alna laka aduan min musyriki qaumika. Kadzalika kaya mengkono-mengkono ingsun dadekake marang sira musuh sangka wong musyrik kaummu. Sebagaimana orang-orang musyrik itu memusuhi kamu, wahai Muhammad. Jadi dakwahnya Rasulullah kepada orang-orang menyembah berhala. Jadi Islam pada awalnya yang tahu hanya Rasulullah. Siti Khadijah masuk Islam, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hanya berapa orang mawon. Kemudian sampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang musyrik Mekah, dan sebagian dari mereka masuk Islam, sebagian tidak. Sampai sekarang ini awalnya hanya beberapa orang. Maka Rasul sampaikan Islam itu asalnya langka, nanti akan kembali menjadi langka. Langkanya dulu sedikit orang yang mengikuti Islam, memeluk Islam. Langkanya sekarang yaitu sedikit orang yang mengamalkan ajaran Islam. Bada'al Islam hariban wa sayaudu hariban kama bada'a. Kenapa banyak orang Islam yang tidak mau belajar agama, tidak mau mempelajari Al-Quran, sehingga yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sudah diprediksi oleh Rasulullah, apa yang akan terjadi itu oleh Rasulullah sudah diramalkan lah cara bahasa sekarang. Banyak umat Islam namun tidak paham tentang ajaran Islam. Sama dengan dulu, sedikit yang masuk Islam, tidak banyak yang masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kaummu orang-orang musyrik menjadi musuh wahai Muhammad, ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin.
Ja'alna ndadekake sapa ingsun likuli nabiyin maring saben-saben nabi. Dadekne apa aduan ing musuh minal mujrimina saking wong kang nglakoni dosa-dosa kabeh. Ayil musyrikin saking golongan wong-wong musyrik. Dimusuhi oleh kaum itu bukan hanya kamu wahai Muhammad. Nabi-nabi sebelum kamu pun juga sama. Perjuangannya tidaklah mudah. Bayangkan Nabi Nuh 950 tahun dakwah. Dapatnya hanya 40 pasang. Hanya 80 orang misalnya. Sakmono suwene. Kenapa? Karena ditentang oleh kaumnya. Kami ini melakukan hal yang seperti ini sudah sejak dulu. Mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kami. Kamu menyampaikan hal yang berbeda dengan orang tua kami. Kamu salah, kami yang benar. Pasti seperti itu. Sehingga dimusuhi. Kanjeng Nabi Muhammad dimusuhi oleh kaumnya. Nabi-nabi yang lain juga demikian. Tidak hanya kamu, wahai Muhammad, yang mendapatkan perlakuan yang buruk dari kaummu, nabi-nabi yang sebelumnya juga mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya. Oleh sebab itu, fasbir kama sabaru. Sabarlah sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya juga sabar. Ini untuk menghibur Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi tidak sendiri dalam menghadapi kaum yang seperti itu, juga dialami oleh nabi-nabi yang lain. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah tegaskan. Wa kafalan cukup sapa bi rabbika pangeran ira apane hadiyan oleh nutuhake. Apa nih hadian oleh nutuhake wa nasiron lan oleh paring pitulungan. Kamu jangan takut menghadapi kaum. Ada Tuhanmu yang akan memberikan terus petunjuk kepadamu menuju jalan yang lurus. Menyampaikan kamu kepada tujuan sampai pada jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah. Kamu tidak sendiri. Ada Tuhan kamu yang selalu memberikan pertolongan pada kamu, wan naswirat, dan akan memberikan pertolongan. Dari sini kita sebagai umat Islam harus yakin terhadap kuasanya Allah. Kanjeng Nabi dihibur oleh Allah ya seperti ini. Walaupun tidak ada yang membela kamu, kamu jangan khawatir Muhammad. Ada Allah yang akan selalu menolong kamu. Makanya orang yang imannya kuat itu tidak akan tomak. Tidak akan berharap kepada makhluk. Harapannya hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farhab. Terhadap Tuhanmu maka senantiasalah berharap. Berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ada, Allah dekat dengan kita, Allah zat yang maha kuasa. Jangan kita menganggap Allah tidak ada. Atau hanya sekedar menganggap ada, namun tidak menganggap kuasa. Salah. Kita yakini adanya dan kita yakini kuasanya. Nyapo aku bingung menek Gusti Allah. Sing penting aku taat, Gusti Allah pasti maringi pitulungan. Kita duwe keyakinan ngoten. Aja terus ngendelne makhluk. Makhluk itu bukan Tuhan sehingga tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya kuasa, yang kuasa hanyalah Tuhan. Ini Allah sampaikan pada Kanjeng Nabi Muhammad untuk menghibur suasana hatinya Kanjeng Nabi di saat kaumnya mendustakan, memusuhi Kanjeng Nabi. Bahwa apa yang terjadi padamu itu juga terjadi pada nabi-nabi sebelum kamu. Dan Tuhanmu Allah sudah cukup bagimu sebagai penolong,
sebagai penunjuk jalanmu. Oke. Ini yang disampaikan Allah. Oke. Kita harus punya keimanan seperti itu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sungguhnya Allah bersama dengan kita. Dadi wong iman kudu iman sing tenanan. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alail qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika usabbita bi fuadak wa ratalnahu tartila. Wa qala ngucap sapa alladziina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladziina. Orang-orang kafir di saat Al-Quran turun pada waktu itu mengatakan ngeten. Laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus jumlatan wahidah? Laula nuzila, kena apa ora den turunake? Alai ngatasi Muhammad opal Quran Jumatan kelawan gemblengan wahidatan kang siji. Kenapa tidak langsung diturunkan? Al-Quran tidak seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur yang langsung dalam bentuk kitab. Diturunkan Allah kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud. Berbeda, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun berangsur-angsur. Orang-orang yang tidak beriman, mereka mempersoalkan ini. Kok ndak podo kita kitab saurunge iki tenan apa ora lek Gusti Allah. Jadi membuat alibi biar orang ragu dengan Al-Quran. Kalau memang sama-sama utusan Allah, semestinya ya sama-sama seperti nabi-nabi yang sebelumnya yang langsung diturunkan, tidak dengan cara diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, jadi punya banyak cara untuk melemahkan kepercayaan orang. Namanya provokator. Ya. Kemudian Allah menjawab, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Allah menyampaikan, nazzalnahu, aku menurunkan Al-Quran. Kadzalika, dengan berangsur-angsur tidak langsung sekaligus, linusabbita bihi fuadak, agar menjadi kuat hatimu wahai Muhammad. Ainu qawi qalbaka, untuk menguatkan hatimu. Jadi akhirnya melekat kuat. Sebelumnya dihafalkan, kemudian hafal tenanan, tambahin neh, ngoten. Langsung blek siji kan. Ngambang akhirnya. Agar melekat kuat di dalam hati sehingga diturunkan secara berangsur-angsur. Waratannahu tartila. Lan ngurut-ngurutake sapa ing sunal Quran tartilan lan ngurutake temenan. Ataina bihi syai'an ba'da syai'in. Aku berikan Al-Qur'an syai'an kelawan sedidik ba'da syai'in. Nanti dilakukan sedikit demi sedikit bitamahulin dengan pelan-pelan wa ta'ahudin. Litayasuri fahmihi, agar gampang difahami wahifdi dan dihafalkan. Jadi langsung blek angel gitu. Sehingga disampaikan, diturunkan secara berangsur-angsur agar melekat kuat di dalam hati dan benar-benar hafal dan mudah untuk difahami. Tujuannya seperti itu. Kamu persoalkan nggih monggo, wong kersane Gusti Allah ngono. Nanti karepe orang
musyrik Mekah pada saat itu seperti yang diinginkan, langsung diturunkan dalam keadaan global, langsung ngoten ndak secara berangsur-angsur. Maunya seperti itu. Allah punya tujuan agar Al-Quran mudah untuk dihafalkan dan difahami, sehingga tidak langsung diturunkan 30 juz langsung nunda. Dipilah antara Makkiyah dan Madaniyah. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah sudah mendapatkan wahyu dan disebut dengan Makkiyah, dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah mendapatkan wahyu lagi yang disebut dengan Madaniyah. Allah punya tujuan kenapa Al-Quran tidak langsung diturunkan 30 juz, namun berangsur-angsur, agar apa? Agar menjadikan hatinya Kanjeng Nabi semakin kuat mendalam Al-Quran di dalam hatinya Kanjeng Nabi, dan mudah untuk dihafalkan, dibaca secara pelan-pelan. Hanya membaca Al-Quran dengan pelan-pelan bisa merenungkan isinya, akhirnya bisa tertanam dalam hati. Ayat yang ke-33, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Wala ya'tunaka, lan ora nekani sapa ahladina kafaru ing sira Muhammad bimatsalin kelawan tepo tulodo, bimatsalin kelawan kalam masal, dengan sanggahan-sanggahan fi ibtali amrika, di dalam membatalkan perkaramu. Jadi membuat satu keraguan tentang Al-Quran, biar orang itu ragu, sehingga ada fitnahan-fitnahan yang diarahkan pada Kanjeng Nabi Muhammad, menyoal tentang Al-Quran dari segala sisi. Kalau terjadi seperti itu, kamu jangan khawatir. Illa ji'na kang teko sapa ingsun ing sira bil haqqi kelawan perkara hak adzafi kang nulak lahu maring masal. Allah yang akan memberikan sanggahan. Kanjeng Nabi dituntun oleh Allah untuk memberikan jawaban-jawaban atas soal-soal yang dibuat oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Langsung dituntun oleh Allah. Wa ahsana tafsiran, lan asana lebih bagus apane tafsiran penjelasane. Bayanan tegese penjelasane. Jangan kamu khawatir kalau mereka itu mempersoalkan tentang Al-Quran, kamu akan mendapatkan tuntunan dari Allah bagaimana menjelaskan sanggahan-sanggahan mereka. Ya, jadi berarti perdebatan ini Gusti Allah sing ngai arahan, awak mungkin jawab wong ini, ngoten. Gusti Allah langsung, ya subhanallah. Seorang makhluk manusia langsung dibimbing oleh Tuhannya. Terus apa yang terjadi bagi mereka yang tidak mau beriman? Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Al-Quran selalu menjelaskan tentang ancaman-ancaman, peringatan-peringatan. Jadi ada kalanya memberikan kabar gembira dan ada kalanya memberikan peringatan. Termasuk seperti ini. Alladzina, hum alladzina, mereka semua adalah ku alladzina wong akeh. Yusyaruna kang den kumpulake sapa alladzina. Ala wujuhim ngatasi pura-pura wajai alladzina. Ayu sakuna tegese den giring sapa alladzina ila jahannam maring neraka jahannam. Ujung-ujungnya nanti di akhirat Allah berikan penjelasan. Mereka semua itu adalah orang-orang yang dikumpulkan, diseret, terbalik, maklubina yata'una adha biru'usihim wa wujuhim. Kepalanya di bawah. Wa tartafi'u aqdamuhum, kakinya di atas, bi qudratillahi, dengan kuasanya Allah. Malik, ya. Nanti kepala di bawah, kaki di atas. Ini yang dimaksud dengan yuhsyaruna ala wujuhim. Mereka semua akan diseret menuju jahanam dengan wajah-wajah mereka. Jadi wajahnya yang berada di bawah, kakinya berada di atas.
Ulaika syarrum makanan. Mereka semua ulaika tumkun alladzina iku syarrun. Utawi saala-alane apane makanan panggonane huwa jahannam, yaiku jahannam. Iku jahannam. Jadi jahannam itu menjadi tempat sejelek-jelek tempat. Tempat yang tidak enak, karena di situ orang mendapatkan siksaan yang tidak terbayangkan bagaimana beratnya siksaan. Kalau nikmat surga tidak terbayangkan betapa besar nikmatnya, siksaan neraka tidak bisa dibayangkan betapa beratnya siksaan. Wa adallu sabila, wa adallan luweh sasar-sasar apane, wa adallu lan luweh sasar apane sabilan dalani. Ay ahto'a tariqan min harihim. Jadi jalan yang tersesat. Wa huwa kufruhum, yakni kekafirannya, kemusyrikannya, kemaksiatannya. Ini merupakan jalan sesat yang dipilih. Ahto'a tariqan, telah mengambil jalan yang salah yang membuat nanti celaka. Kalau sebelum mati tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menjelaskan sejelas-jelasnya atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah. Anaman anadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa fi aswa'il ahwal wa asyarruha fil akhirah. Orang-orang yang memusuhi pada kanjeng Nabi, mereka adalah orang yang paling jelek perbuatannya dan nantinya paling berat siksaannya di akhirat. Orang yang tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dalam hidup, selalu biasa menjadi orang yang taat di saat kita masih punya kesempatan. Kalau kita sudah mati, tidak akan melakukan lagi dan kesempatan sudah tidak ada. Monggo terus semangat dan semangat jadi orang yang benar-benar istiqomah dalam menjalankan ibadah. Kita perbaiki perbuatan kita perbaiki hati kita. Biar nanti kita selamat ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala.